Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir wa taghliqu anna biha bab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir alsinatana min al-kadhibi wa qulubana min nifaq wa ulumana wa a'malana min ar-riya wa absarana min al-khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kuliah Ramadan dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa berbahagia, sehat walafiat lahir dan batin, dan saumnya lancar diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah akan diketengahkan satu judul, saum adalah perisai bagi orang yang beriman. Saya awali pembicaraan mengenai judul ini dengan ayat saum yang populer. Sebelumnya sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk para masyayikh Samsul Ulum khususnya yang telah mendahului kita semuanya. Khusus Muhammad Ahmad Sanusi bin Muhammad Abdul Rahim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Para pemirsa, kalau kita teliti ayat saum di surah Al-Baqarah ayat 183 ini diawali dengan nida, dengan disifatkan iman kepadanya. Jadi budi abin nida biwasfil iman. Yang pertama, kenapa seperti itu Allah meredaksikan? Tentu kalau kita lihat beberapa referensi bacaan kitab-kitab yang berkaitan dengan ayat tadi, di antaranya Al-Imamul Akbar Mahmud Shaltut, salah seorang yang pernah menjadi rektor Universitas Al-Azhar. Beliau mengomentari atau mungkin memberikan tafsiran akan ayat tadi. Karena iman itu asasul khair wa huwa asasul khair wa manba'ul fadail. Jadi asas pondasi al khair kebaikan.
Huwa asasul khair wa manba'ut fadail, dan sumber fadilah, sumber keutamaan. Mengenai iman itu, saya teringat kepada Al-Mukarram almarhum Mama Jangan Acep Oyon. Sering beliau mengibaratkan kenapa iman itu sangat penting bagi seorang mukmin dalam menempatkan di atasnya amal-amal soleh yang dilakukannya. Beliau suka berilustrasi, kalau ada orang yang pura-pura jadi polisi, tapi dia bertugas dengan begitu sangat khidmat sekali bak seorang polisi. Dia memakai baju polisi lengkap dengan atributnya, kemudian berada di jalan, mengatur lalu lintas. Apa ajengan bertanya kepada kita, kira-kira di awal bulan ketika orang mendapatkan gaji dari kantor kepolisian, dia akan dapat gaji tidak? Kata teman-teman dan juga kami ketika itu mengatakan, oh tidak. Kenapa tidak? Katanya, apalagi begitu? Teman-teman pada diam. Nah, karena yang mengaku polisi tadi tidak punya SK. Maka dia mungkin bukan akan dapat gaji ketika bertanya kepada kantor kepolisian yang akan memberikan gaji kepada dia. Malah ditangkap karena melakukan kekeliruan, kesalahan. Mungkin dianggapnya juga penipuan, padahal dia berbuat baik, mengatur lalu lintas dengan seksama. Nah, karena tidak punya SK itulah dia tidak dihargai amaliyahnya. Begitu juga kalau orang berbuat amal soleh, apapun amal solehnya, tapi tidak dilandaskan kepada iman, dia sama dengan orang polisi yang aku polisi tadi tidak punya SK. Begitu ilustrasi yang disampaikan oleh almarhum Mama Jangan Acep Oyon. Nah, ini diawali dengan nida. Kemudian ada orang juga mengatakan, di antaranya almarhum Ustadz Dr. Azami mengatakan bahwa diawalinya ayat itu dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kenapa ada alladzina amanu di situ? Nah, ini diistilahkan dengan nidaur rahmah, panggilan kasih sayang. Sayang Allah kepada orang-orang beriman. Yang kedepannya, lanjutan setelah nida itu akan diberi suatu kehormatan, yaitu kewajiban saum Ramadan yang spesial hanya untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun saum ini sudah dikenal pada umat-umat terdahulu, tapi khusus saum Ramadan ini hanya khas li ummati Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian di ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Wa fi dzikri taqwa akhiran. Kenapa disebut takwa la'allakum tattaqun sebagai goal, hadap dari kewajiban saum itu yang diwajibkan Allah kepada umat Islam? Wahya ruhul iman. Karena ketakwaan itu adalah ruh daripada keimanan. Wasirul falah, dan rahasia kebahagiaan. Ini sangat jelas sekali. Jadi al-hadab atau al-ghard dari kewajiban saum ini tiada lain agar bisa mencapai ketakwaan yang terus menerus, istimrariyah, dawam, tidak terhenti takwanya itu. Di sini merupakan arahan Allah, irsyad yang sangat kuat dan dilalah yang sangat jelas bahwa saum yang dipinta itu
bukan hanya menahan dari makanan dan minuman saja, tetapi lebih jauh menahan dari segala hal yang bisa menafikan keimanan. Menahan segala hal yang bisa merusak keimanan. Menahan segala hal yang bisa menghilangkan iman bahkan. Karena tidak sedikit perilaku orang-orang yang asalnya beriman kemudian menjadi tidak beriman karena tidak mampu menahan. Biasanya godaan itu datang dari 3 sisi. Sisi pertama adalah mughriyatud dunya. Iming-iming dunia. Tidak sedikit orang-orang yang di awal hebat, tetapi karena tergoda dengan iming-iming dunia, maka dia tergelincir, terjatuh, tersungkur. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, yang sering menghampiri kita, bahkan dalam diri kita, bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti itu dengan istilah yang disebut musuh yang paling musuh sama Rasulullah. Dalam satu hadis disebutkan, di dalam kitab Mukhtasar Hadis juga ada hadisnya, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuhmu yang paling musuh itu adalah nafsumu yang ada pada dirimu. Hadis ini sering disampaikan oleh almarhum Mamajangan Endang Zainal Abidin, Pak Mamakai Dr. Endang Zainal Abidin, sering menyampaikan hal ini. Agar kita waspada dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Jangan sampai membawa kita kepada kerusakan. Karena nafsu itu ammaratun bisu, senantiasa memerintahkan kita kepada kejelekan. Itu yang kedua yang menjadi tantangan kita. Tentu yang ketiga sudah pada mafhum adalah idlalus syayatin, penyesatan syaitan. Ini yang harus kita waspadai. Maka kita punya kekuatan yang diberikan Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW berupa kewajiban saum ini. Di mana saum yang dituntut oleh Allah, yang dipinta oleh Allah, tidak hanya imsak dari makanan dan minuman, tetapi menahan dari segala yang menafikan keimanan. Dan juga yang bisa atau yang tidak sesuai dengan fadilat taqwa dan muraqabah, yang tidak tepat, tidak sejalan dengan keutamaan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan saum itu adalah tameng, juga disampaikan bahwa syaitan itu bisa berjalan pada manusia, pada Ibnu Adam, seperjalanan darah. Atau pada perjalanan darah yang mengalir pada diri kita. Di situ setan bisa berlalu lalang. Maka harus disempitkan tempat berjalan setan dengan lapar. Hadis lengkapnya, qala alaihi salatu wassalam, inna syaitana la yajri min ibni Adam majra dam. Fadayyaku majariha bilju'. Muttafaqun alaih. Apa yang menjadi wasilah bagi syaitan? Apa yang menjadi pelantara atau fasilitas bagi syaitan di dalam menggoda manusia? Tentu syahwat. Syahwat ini wasilah bagi syaitan. Dan syahwat secara logis, tataqawwa syahawatu bil akli wasyarab. Atau bil akli wasyurbi. Bisa kuat syahwat kalau orang banyak makan atau makan dan minum. Maka tadi fadayyaku majariha bilju, sempitkan tempat berjalannya setan dengan lapar. Tentu maksudnya di sini dengan saum yang kita lakukan, dengan sebaik-baiknya saum, sebagaimana yang dijelaskan oleh almarhum Mama Ajengan Maman Abdurrahman dalam Miftahus Sa'adah, itu salah satu kitab kutaibah kecil yang memuat secara lengkap
memadai untuk senantiasa dibaca mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan saum. Ini sangat penting sekali kita menginsyafi saum ini sebagai satu kebahagiaan. Jangan dijadikan sebagai beban. Jangan dijadikan sebagai tuntutan yang memberatkan. Tetapi sebagai suatu kemuliaan dari Allah, kerahmatan dari Allah terhadap umat Rasulullah SAW untuk bisa melaksanakannya. Maka sangatlah merugi kalau orang menyia-nyiakan kewajiban saum ini. Apalagi sampai show tidak saum dilihatkan ke orang-orang banyak. Itu na'udzubillahi min dzalik. Dan saum ini taghris, menanamkan, dan takwid, membiasakan al-ikhlas kepada setiap mukmin. Kenapa saum itu taghrisul ikhlas wa ta'widul ikhlas? Karena saum itu sir pada diri orang yang saum. Lianna shauma sirrun fi nafsi shaim. Maka orang tidak bisa menerka-nerka dia saum atau tidak saum, karena tidak tahu. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah, hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aja orang melemes-lemeskan dirinya, meludah di mana-mana, meludah, lemes-lemes, padahal dia godin, bisa aja terjadi. Karena tidak tahu. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Kecuali kalau orang menyengaja memperlihatkan kedurhakaan di hadapan orang lain dengan tidak saum, ya, sengaja. Misalnya makan-makan atau merokok di hadapan orang, na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu yang sangat mungkin terjadi pada orang-orang yang tidak menginsafi pentingnya saum ini. Nah, saum ini menjadi tameng kalau saumnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam beberapa teks kitab juga dijelaskan bagaimana saum ini akan berpengaruh kepada diri seorang yang saum. Saum Ramadan merupakan ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini yang harus diterima menjadikan kemuliaan, kehormatan, ya, karena spesial sekali hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW saum Ramadan ini. Seorang muslim tentu melaksanakan saum itu ada adab-adab, ya, ada rukun dan syaratnya yang mungkin tidak dibahas dalam kajian ini. Kita akan melihat bagaimana ta'thir, ya, karena saum ini menjadi perisai, menjadi tameng bagi orang yang shaim, sampai-sampai kita harus mengatakan, ya, ketika ada orang yang sengaja ingin huru-hara sama kita, katakan saja, aku sedang saum, dan hindari. Itu lebih baik. Jangan sampai kita terpancing, ya, emosi kita ketika ada orang yang menyengaja berbuat onar kepada diri kita, padahal mungkin kita tidak bersalah. Tidak usah diladeni. Katakan saja, aku sedang saum, dan menjauh. Itu solusi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika orang mengajak, ya, bertengkar atau apapun dengan kita yang tidak mengenakan hati kita atau diri kita, atau menghina kita, biarkan aja. Dan kalau kita bisa menghindari dari orang-orang yang menghina kita, menyakiti kita, yakinkan di situ ada kemuliaan dari Allah. Sehingga di dalam salah satu hadis itu ada, carilah kemuliaan, ibtaghri indallah. Bagaimana caranya? Tahlimu aman jahila alik. Anda bisa santun sama orang yang tidak ngerti sama Anda. Bahkan ketika ada orang juga tidak baik sama kita, kita harus sanggup memberi sama dia. Waktu timan hormaka. Nah, itu menjadi kemuliaan, fasilitas untuk meraih kemuliaan dari sisi Allah SWT. Derajat yang tinggi. Apatah lagi kita sedang melaksanakan saum. Maka tentu kita harus menginsyafi diri bahwa kita sedang tirakat, kita sedang bermunajat sepanjang hari. Karena jangankan
ya kita baca Quran, jangankan kita wirid, diamnya saja itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menggiatkan diri dengan berbagai aktivitas yang sangat manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, itu lebih baik. Maka kita harus punya program yang jelas di bulan suci Ramadan ini. Minimal kita bisa mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia, karena Anda sekalian sedang melaksanakan kewajiban saum yang sungguh sangat luar biasa. Ketika saum itu benar dilaksanakannya dengan cara apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Pertama, akan membangkitkan hati seorang mukmin untuk senantiasa taqarrub kepada Allah. Maka tentu ketika seorang mukmin hatinya ingin dekat dengan Allah, dia tidak akan berbuat yang jelek-jelek. Dia tidak akan berbuat yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya senantiasa hidup untuk muraqabah, untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kebersamaan Allah pada dirinya. Itu pertama. Kedua, orang yang saum itu dia akan dipenuhi ya dengan ketaatan dan kurbat. Kenapa? Karena saum itu merupakan pintunya berbagai kebajikan. Bahkan disebut dalam kitab Ihya juga, saum itu miftahul ibadah. Maka akan terjadi kemudahan untuk melakukan berbagai kebaikan, dan di situ akan terhindar dari kejelekan-kejelekan. Kelakuan kita akan terbingkai dengan kesolehan. Maka tentu saum itu jadi perisai bagi kita. Kemudian ketika kita merasakan suasana bagaimana kita merasa lapar, merasa haus, ini tentu akan menjadi pembangkit timbulnya rasa empati dari diri kita, orang yang melaksanakan saum. Bagaimana kita akan merasakan orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang dalam kesusahan, kekurangan makanan, kekurangan minuman. Maka tentu bukannya kita berbuat tidak baik, bahkan kita mau menolong orang lain. Itu merupakan side effect atau merupakan taksir daripada saum menjadi junnah, menjadi perisai bagi kita. Kemudian juga merupakan pokok dari mabadi ya, yang sangat penting bagaimana kita bisa bertarahum, bisa berta'atub, bisa saling tenggang rasa dengan sesama umat Islam, baik yang ada di lingkungan kita ataupun secara luas ya, yang bisa kita jangkau, yang bisa kita mampu. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang kita laksanakan ini bisa mencapai sasaran yang diinginkan Allah, itu la'allakum tattaqun. Dan itu harus diperjuangkan. Dan tiada hari tanpa membaca dan memahami yang berkaitan dengan ta'alim Ramadan dari berbagai buku yang kita baca, dari berbagai kitab yang kita baca. Minimal kitab-kitab klasik ya, yang diajarkan di pesantren kita baca, yang ada kaitan dengan Ramadan, supaya senantiasa menambah wawasan mengenai Ramadaniyat kita. Dan alhamdulillah dari Ma'had Syamsul Ulum ini secara bergantian ada penyajian kuliah Ramadan. Ini terima kasih kepada ikhwah fillah dan akhwat fillah yang telah mengikuti. Mudah-mudahan
bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ilmu yang bisa didengar, menjadi menambah ya, meningkatnya nilai ibadah saum kita. Dan tentu setiap tahun kita harus meningkat, jangan sama tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengakhiri dari kajian ini, mohon maaf kalau banyak salah, karena juga saya sendiri masih terus belajar. Dan saya ingin bacakan salah satu tulisan, mungkin disebut puisi juga bisa. Saya kasih judul Malam Kemuliaan. Mudah-mudahan bisa giat iktikaf untuk menyambut Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Malam penuh gemuruh, para malaikat bersimpuh atas Rabbnya begitu patuh. Malam ganjil yang dinanti, Quran ditadaburi tiada henti, perintah Rabbil Izzati ditaati. Saum di siang hari dilaksanakan, berharap ridho serta kebaikan. Semoga dari api neraka dijauhkan. Tarawih meski lama tak terasa, karena hati khusyuk juga telah terbiasa. Semoga diterima Allah yang esa. Hari-hari berganti terasa cepat. Sangatlah rugi jika ibadah tak sempat. Ingatlah, ajal menjemputmu tepat. Walau kau berkata, aku tak siap, malakal maut telah bersiap. Dengan pasti kau akan ditangkap. Kesempatan yang sangat berharga. Di bulan dibukakannya pintu-pintu surga. Bertobatlah, jangan congkak dan banyak laga. Giatkan ibadah di bulan suci. Saling maaf, jauhkan benci. Tiada guna saling mencaci. Saling mendoakan sesama, itu akhlak mulia dan utama. Renungkanlah dengan seksama. Malam kemuliaan semoga didapat. Tiada hari tanpa ibadah dan taat. Di malam hari senantiasa munajat. Selamat melanjutkan ibadah di bulan suci yang penuh barakah. Semoga terkabul segala harapan indah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.